Dimas Menggo, NPM 2017-88-2010-37, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks eksposisi. Dalam sebuah teks eksposisi terdapat 9 materi pokok. Yang pertama, pengertian teks eksposisi. Kedua, unsur-unsur teks eksposisi atau gagasan dan fakta-fakta. Ketiga, pola-pola pengembangan teks eksposisi. Keempat, simpulan teks eksposisi berdasarkan gagasan utamanya. Kelima, jenis-jenis paragraf pada teks eksposisi. Keenam, struktur teks eksposisi. Ketujuh, kaidah teks eksposisi. Kedelapan, langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Kesembilan, menyanting teks eksposisi. Di sini saya akan memaparkan materi tentang teks eksposisi. Pertemuan yang pertama, A. Pengertian teks eksposisi. Eksposisi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang dimana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, akurat, dan padat. Contoh teks eksposisi adalah berita dan koran. Materi yang kedua, B. Unsur-unsur teks eksposisi, gagasan dan fakta. Dalam paragraf eksposisi yaitu gagasan atau ide. Gagasan biasanya berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Fakta biasanya berupa kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Pertemuan ketiga, pola-pola pengembangan teks eksposisi. Pola teks eksposisi adalah suatu paragraf yang disusun dengan cara menguraikan data empiris berupa bukti, fakta, atau alasan sebagai gagasan sebagai penjelasan pada awal paragraf yang diakhiri dengan kesimpulan berisi tentang gagasan utama pada bagian akhir. Pertemuan keempat, simpulan teks eksposisi berdasarkan gagasan utamanya. Sebuah paragraf tentunya memiliki gagasan utama. Pengertian dari gagasan utama ialah pernyataan dalam paragraf yang menjadi inti dari sebuah pembahasan atau topik. Dengan kata lain, gagasan utama merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Sedangkan simpulan teks merupakan sesuatu yang disimpulkan dari beberapa premis atau ide, pemikiran dengan aturan-aturan yang berlaku. Sederhananya, simpulan merupakan hasil gagasan dari suatu pembahasan. Pertemuan kelima, jenis-jenis paragraf pada teks eksposisi. Ada beberapa jenis paragraf eksposisi. Yang pertama, berita eksposisi. Kedua, eksposisi ilustrasi. Ketiga, proses eksposisi, eksposisi perbandingan, eksposisi pertentangan, eksposisi definisi, analisis eksposisi, eksposisi klasifikasi. Berita eksposisi berisi pemberitaan mengenai suatu kejadian. Jenis ini banyak ditemukan pada surat kabar. Eksposisi ilustrasi, pengembangannya menggunakan gambaran sederhana atau bentuk konkret dari suatu ide, mengilustrasikan sesuatu tentang materi yang memiliki kemiripan sifat. Proses eksposisi sering ditemukan dalam buku-buku petunjuk pembuatan, penggunaan, atau cara-cara tertentu. Eksposisi perbandingan dalam hal penulis mencoba menerangkan ide dalam kalimat utama dengan cara membandingkannya dengan hal lain. Eksposisi pertentangan berisi pertentangan antara sesuatu yang lain. Eksposisi definisi batasan pengertian sesuatu dengan fokus pada sesuatu itu.
Analisis eksposisi, proses memisah-misahkan suatu ide dari suatu gagasan utama menjadi beberapa sub bagian, kemudian masing-masing dikembangkan secara berurutan. Eksposisi klasifikasi, membagi sesuatu dan mengelompokkan ke dalam kategori-kategori. Pertemuan ke-6, struktur teks eksposisi singkat. Dalam penyusunannya, sebenarnya teks eksposisi singkat tidak jauh beda dalam penyusunan teks opini. Secara umum di dalamnya ada 3 struktur, yaitu tesis atau pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang. Supaya kamu tahu lebih memahaminya, berikut adalah penjelasan lengkap untuk kamu. Tesis atau pernyataan pendapat, argumentasi atau alasan, penegasan ulang. Pertemuan ke-7, kaidah teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut: menggunakan pronomina, menggunakan konjungsi, menggunakan kata leksikal tertentu, kata yang merujuk pada kamus. Pertemuan ke-8, langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Dalam teks eksposisi ada beberapa langkah yang harus dilewati. Yang pertama, menentukan tema. Kedua, menentukan tujuan karangan. 3, memilih data yang sesuai dengan times. 4, membuat kerangka karangan. 5, mengembangkan kerangka menjadi karangan. Pertemuan yang terakhir, menyunting teks eksposisi. Kegiatan menyiapkan naskah yang siap diterbitkan dengan memperhatikan segi ejaan, diksi, dan struktur kalimat disebut menyunting atau mengedit. Kegiatan menyunting karangan dilakukan agar menghasilkan karangan yang baik dan benar secara ketatabahasan dan bernalar. Seorang penyunting harus mengetahui jenis-jenis karangan dan karakternya masing-masing. Tujuan dari pembelajaran teks eksposisi bagi mahasiswa adalah siswa dapat mampu menuliskan paragraf serta struktur teks eksposisi. Siswa dapat menjelaskan teks eksposisi, siswa dapat menemukan unsur-unsur teks eksposisi, dan yang terakhir siswa dapat menyimpulkan isi dari teks eksposisi. Terima kasih, sekian materi dari saya.